Kantong plastik ramah lingkungan terbuat dari saripati singkong yang diproses menjadi pelet-pelet seperti ini. Sekarang kita coba uji kelarutan nih. Wah, iya, ternyata benar-benar larut dalam air. Halo Sobat Prima Plastindo, sudah bukan rahasia lagi jika sampah plastik adalah masalah yang paling mengkhawatirkan bagi lingkungan saat ini. Karena itu, banyak sekali orang-orang yang sangat peduli dengan lingkungan membuat kantong plastik dari bahan yang lebih ramah lingkungan atau bisa kita sebut dengan bioplastik. Di video kali ini kita akan membahas 7 inovasi bahan dasar plastik yang unik. Apa saja bahan-bahannya? Apa kelebihan dan kekurangannya dibanding kantong plastik yang konvensional? Semuanya akan kita kupas tuntas dalam jurnal inspirasi kali ini. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan berita dan informasi terbaru seputar industri dan juga bisnis plastik. Masalah sampah plastik. Ya, sampah plastik memang betul-betul merusak lingkungan. World Economic Forum pada 2016 lalu menyebutkan lebih dari 150 juta ton plastik tersebar di lautan. Pada 2025 diprediksi rasio plastik dibanding ikan di samudra mencapai 1:3. Jumlah plastik diperkirakan terus menambah sampai menjadi 250 juta ton. Sementara jumlah ikan kian menyusut. Kita lihat di Indonesia saja sendiri. Pada akhir 2018 lalu, seekor paus ditemukan mati terdampar di pantai Wakatobi. Ketika diperiksa di dalam tubuh paus ini, terdapat 5,9 kg sampah yang kebanyakan merupakan sampah plastik seperti botol, gelas, dan juga kantong plastik. Sungguh menyedihkan. Makanya tidak heran saat seorang peneliti Jenna Jembeck menyebut Indonesia sebagai negara kedua penyumbang sampah plastik terbanyak ke lautan setelah China. Karena masih kurangnya kesadaran masyarakat akan hal ini, pemerintah resmi melarang penggunaan kantong plastik di Jakarta mulai dari 1 Juli 2020. Tapi, kebutuhan kantong plastik masih sangat besar dan memang kita semua membutuhkan kantong maupun alat makan dari plastik supaya lebih praktis. Karena itu dibutuhkan inovasi. Banyak perusahaan ramah lingkungan di Indonesia berinovasi membuat kantong-kantong dengan bahan dari tumbuh-tumbuhan dan biota laut. Plastik-plastik inovasi inilah yang disebut dengan bioplastik. Apa saja yang tercakup dalam bioplastik ini? Kita akan membahas 7 diantaranya. Yang pertama ada singkong. Bagi kita masyarakat Indonesia, singkong adalah tumbuhan yang mudah ditemui. Singkong juga mudah tumbuh di negara-negara tropis lainnya seperti Brazil dan juga India. Inovasi kantong berbahan dasar singkong pertama kali dikenalkan oleh sebuah perusahaan Indonesia bernama Telobag. Kantong pati ketela atau singkong ini diklaim dapat kembali menyatu dengan tanah dan menjadi kompos alami dalam waktu 2-6 bulan tanpa adanya rekayasa. Pengguna tak perlu khawatir kantongnya akan larut saat terkena hujan, karena kantong dari singkong ini hanya bisa larut pada suhu tertentu. Perusahaan Telobag juga menawarkan kantong nabati dengan berbagai macam ukuran dan juga warna hingga kantong untuk kotoran hewan juga. Selain perusahaan Telobag, perusahaan Avani Eco yang berdiri sejak 2014 lalu juga membuat inovasi plastik dari bahan singkong. Berbagai produk sekali pakai ramah lingkungan juga ditawarkan oleh perusahaan ini. Misalnya, ada ponco, ada sedotan, kantong belanja, kemasan makanan, hingga ke alat makan juga. Yang kedua, masih tergolong umbi-umbian. Ada plastik berbahan kentang. Di tahun 2012, seorang pria asal India, Aswat Haj, mendirikan NV Green yang memproduksi kantong plastik dari campuran 12 bahan alami dengan bahan utama kentang dan tepung tapioka. Dilansir dari The Civil Engineer, bahan-bahan mentah tersebut termasuk jagung, minyak sayur, pisang, dan juga minyak dari bunga.
seluruh bahan tersebut dicampur menjadi bahan berbentuk cair yang siap dicetak sesuai ukuran kantong. Biayanya sekitar 35% lebih tinggi dari kantong plastik, tetapi 500% lebih murah dari tas kain. Untuk memberi Anda gambaran kasar, tas NV Green berukuran 13 inci x 16 inci harganya Rp3. Sedangkan kantong plastik dengan dimensi yang sama akan dikenakan harga Rp2, kata Aswan. Kantong ini diklaim dapat hancur dengan sendirinya di alam kurang dari 180 hari. Kantong ini juga dapat larut dalam air dengan suhu tertentu. Setiap bulannya, NV Green memproduksi sekitar 1.000 ton plastik yang dijual ke India hingga Qatar dan juga Abu Dhabi. Yang ketiga ada daun palem. Selain kantong belanja, penggunaan plastik sebagai alat makan sekali pakai juga menjadi permasalahan lingkungan. Namun, sebuah inovasi menggunakan dedaunan sebagai alat makan telah dikembangkan. Patra, perusahaan alat makan sekali pakai ini, memanfaatkan daun palem kuning yang telah gugur dan membuatnya menjadi berbagai produk ramah lingkungan. Daun dikumpulkan dan kemudian dicetak dengan metode heat pressing. Produk akan secara alami terurai di alam dalam waktu 3-6 minggu kemudian. 3 bahan inovasi plastik yang sudah kita bahas tadi cukup unik, bukan? Di video berikutnya kita akan lanjut membahas 4 bahan lain. Makanya jangan lupa subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan video berikutnya dari kami. Sampai jumpa di Jurnal Inspirasi berikutnya.